Polemik terkait dengan ijazah Jokowi, apakah ijazahnya asli atau palsu, itu makin membuat kita ada dalam satu cara pandang. Paling tidak cara pandang ini datang dari perspektif saya. Saya ingin katakan, ada atau tidaknya ijazah Jokowi itu tidak mengubah sikap respek kita dan hormat kita pada Jokowi. Jokowi menampilkan sebuah gaya kepemimpinan dan figur seorang pemimpin yang di satu sisi ia adalah pemimpin yang populer, artinya terkenal, dikenal oleh orang banyak, mendapatkan penerimaan dari seluruh lapisan masyarakat, tetapi ia juga menjadi pemimpin yang populis, artinya dekat dengan rakyat. Inilah yang saya ingin bagikan dalam kesempatan diskusi kali ini, bahwa polemik di seputar ijazah Jokowi itu semakin memperlihatkan Jokowi adalah presiden rakyat. Bagaimana kita membincang fakta Jokowi presiden rakyat ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pernyataan bahwa Jokowi adalah presiden rakyat itu keluar dari penilaian seorang Sri Mulyani, Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Ia juga adalah mantan pembantu Presiden ke-7 Joko Widodo ketika ia menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Jokowi bersama Ma'ruf Amin. Apa yang ingin saya katakan, teman-teman? Rupanya ketika kita dudukkan fakta dalam pengalaman orang banyak bahwa Jokowi adalah presiden rakyat, itu membuat kita semakin tahu bahwa polemik di seputar apa yang dituduhkan dan dinarasikan secara membabi buta dari mereka-mereka yang saya sebut sebagai broker ijazah, yang ingin melakukan serangan politik ideologis terhadap Jokowi, itu ternyata tidak mengubah penilaian orang terhadap Jokowi sebagai tokoh yang inspiratif, tokoh yang sangat membuat banyak orang harus menunjukkan sikap respek dan hormat. Inilah fakta sosial dan fakta budaya, bahwa setiap hari ada sekitar 1.000 sampai 2.000 orang yang datang ke kediaman Jokowi. Mereka membanjiri kediaman Jokowi. Apakah itu semua bukan fakta sosial dan budaya? Dan harus juga ditambah sebagai fakta politik bahwa Jokowi sekalipun purna tugas sebagai presiden, tetapi ia tetaplah seorang presiden di hati rakyat. Inilah catatan yang saya ingin katakan, bahwa polemik di seputar ijazah yang dituduhkan Jokowi melakukan pembohongan publik itu tidak mengubah pandangan orang bahwa Jokowi tetap adalah orang yang sangat membuat banyak orang itu bisa belajar tentang kekuatan dari seorang Jokowi dalam konteks ia menghadirkan dirinya, yaitu sebagai tokoh yang populer tetapi sekaligus populis. Ia terkenal, dikenal banyak orang, diterima dalam berbagai lapisan masyarakat, tetapi juga ia tokoh yang dekat di hati banyak orang. Ia menjadi wakil dan sekaligus representasi dari banyak orang yang mencintai pemimpinnya. Ini sekaligus juga mempertanyakan mengapa tidak banyak orang misalnya yang datang ke kediaman Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-5. Demikian juga tidak datang ke kediaman Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Ini juga sekaligus mempertanyakan banyak tokoh-tokoh publik di Republik ini yang terkenal, mereka adalah populer, tetapi mereka tidak seperti Jokowi, yaitu Jokowi punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak pemimpin,
yaitu ia tokoh yang populer tetapi sekaligus populis. Kekuatan cara pembawaan diri Jokowi yang populer dan populis itu mengalahkan cara orang melihat tokoh-tokoh yang lain, termasuk para mantan presiden, sehingga arah pandangan, kunjungan, kehadiran, dan ingin menunjukkan kecintaan mereka itu tetap diarahkan pada sosok yang bernama Jokowi. Ini sekaligus ingin membuat kita punya data tambahan, referensi tambahan, bahwa kekuatan personalitas Jokowi itu telah menyedot perhatian banyak orang, bahwa seorang Jokowi membuat banyak orang jatuh hati, jatuh cinta dalam sikap yang simpatik, yang reseptif, apresiatif terhadap Jokowi sebagai tokoh yang sangat inspiratif di republik kita ini. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan, bahwa polemik di seputar ijazah Jokowi yang sengaja dibangkit-bangkitkan sebagai senjata ideologis dan politis untuk menyerang Jokowi itu kembali tidak memenuhi semua kemampuannya sebagai senjata untuk menghancurkan Jokowi. Malah senjata itu berbalik sekarang kepada orang-orang yang terus-menerus menyerang Jokowi. Orang-orang seperti Rismon, Bambang Tri, Egy Sujana, mereka yang tergabung dalam Partai Pemersatu Bangsa yang konon katanya akan menggeruduk rumah Jokowi tanggal 16 April mendatang. Semuanya hanyalah membangun cerita-cerita omong kosong belaka. Mereka membangkitkan narasi-narasi kebohongan belaka dan hanya hoax belaka. Karena sekali lagi dalam perspektif hukum kita tahu bahwa siapa yang mendalilkan ia harus membuktikan apakah yang didalilkan itu benar. Dan semakin banyak kita mendapatkan data tentang serangan terkait ijazah Jokowi, satu persatu banyak sahabat Jokowi yang datang untuk memberikan pembenaran-pembenaran untuk melawan narasi-narasi tandingan terhadap mereka yang nyinyir dan mengabarkan kabar-kabar bohong dan hoax belaka. Dalam konteks ini teman-teman, saya sekali lagi katakan bahwa setiap narasi yang dibangun dari perspektif yang hanya fitnah dan kebencian belaka, maka itu semua tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Itu hanya membuat kita menjadi orang yang saya katakan sebagai siapa yang berbohong. Yang berbohong adalah mereka yang tidak mampu untuk membuktikan kebenaran dalil mereka. Apa yang dilakukan Angkatan 80 sebagai teman dan sahabat Jokowi yang turun gunung membawa ijazah mereka, menunjukkan pada awak media bahwa inilah ijazah kami yang sama seperti ijazah Jokowi. Beranikah orang-orang seperti Rismon, Bambang Tri dan Egy Sujana dan kawan-kawan para kroni-kroninya untuk menyerang orang-orang sahabat Jokowi yang membawa ijazah mereka? Beranikah mereka mengatakan itu ijazah palsu? Inilah logika yang saya ingin katakan tadi. Siapa sebetulnya yang sedang berbohong? Apa yang terbangun dalam narasi yang kita hadirkan dan kita temukan dalam ruang publik kita terkait dengan polemik di seputar ijazah Jokowi membuat kita semakin sadar bahwa Jokowi tetaplah seorang pemimpin yang berada di hati banyak orang. Ia adalah presiden rakyat dan siapapun yang menyerang Jokowi pada akhirnya berhadapan dengan rakyat. Siapapun yang menyerang Jokowi itu sama dengan menyerang rakyat yang menunjukkan sikap respek pada Jokowi dan apa yang telah ia kontribusikan sebagai jasanya pada republik ini.